Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa natihi wa dzurriyyatihi wa libil ajma'in. Bismillahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa as'aluhu salamata minan naqmi wal wafati 'alal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, asatidah, kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya agung adalah nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumiddin, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabatku, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa akal. Dengan akal tersebut kita bisa melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Akal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia di alam dunia ini, sehingga
bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengambil suatu pelajaran-pelajaran yang ada di alam ini, kemudian bisa juga hidup berkreasi, berkarya disebabkan adanya nikmat akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Keutamaan akal ini, dunia ini semakin maju, manusia semakin pintar dalam segala hal, bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan akal yang kita miliki untuk selalu berpikir, berkreasi, berkarya, berbuat untuk kemaslahatan hidup di dunia, sehingga dunia ini bisa terjaga disebabkan kita memiliki suatu akal yang digunakan untuk berpikir tentang sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada diri dan kepada orang lain, serta kepada seluruh bangsa. Di dalam hadis diriwayatkan, Ruwiya anna Umar bin Abin wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma dakhala ala Nabi alaihi salam faqala ya Rasulullah man a'lamun nas, qala al-aqil, qala man a'tun nas, qala al-aqil, qala man afdalun nas, qala al-aqil. Likulli syai'in alatun wa alatul mu'mini al-aqlu wa likulli qaumin ra'in ara'il mu'mini al-aqlu wa likulli qaumin ghayatun wa ghayatul ibadu al-aqlu wa ghayatul ibadi al-aqlu. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Umar bin Ka'ab dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya berkata, ya Rasulullah, iku man siapa a'lamun nas, utawi wong kang luwih ngerti-ngertine menungsa. Qala, Rasulullah SAW menjawab, al-aqilu, orang yang berakal. Kemudian tanya lagi, qala, siapa a'budun nas, orang yang lebih ibadahnya manusia. Rasul menjawab, qala al-aqilu, orang yang berakal. Kemudian kedua orang itu berkata lagi, qala ikuman siapa afdalun nas, utawi yang lebih utamanya manusia. Qala, Rasulullah menjawab, al-aqilu, orang yang berakal. Likulli syai'in, iku tetep kaduwe saben-saben suci-suci alatun, utawi ada alat. Wa alatul mu'minin, wa alatul mu'mini, utawi alate orang-orang yang beriman itu al-aqlu, adalah akal. Wa likulli qaumin, dan iku tetap saben-saben kaum ra'in, utawi ada pemimpin. Wa ra'il mu'mini, utawi pemimpinnya orang iman
iku al-aqlu akal. Walikuli komen goyatun. Walikuli komen iku tetep kabeh saben-saben kaum goyatun utawi kadoke. Wa goyatun ibadi utawi kadoke piro-piro kawula iku al-aqlu akal. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Umar bin Ka'ab dan Abu Hurairah itu masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang sesuatu. Yang pertama adalah orang yang paling mengerti, yang paling tahu tentang manusia. Manusia yang paling tahu siapa adalah orang yang memiliki akal. Kemudian ditanya lagi Rasul, siapakah orang-orang yang lebih ahli ibadah di antara manusia itu? Jawab adalah dijawab oleh Rasul adalah orang yang memiliki akal. Orang yang lebih utamanya manusia siapa? Itulah orang yang berakal. Segala sesuatu itu mempunyai alat. Alatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal. Setiap kaum itu memiliki atau mempunyai pemimpin. Pemimpinnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal. Setiap kaum ada akhirnya atau katuknya. Akhir atau katuknya pol-pole cara Jawanya. Akhir pada orang-orang yang ahli ibadah itu adalah akal. Jadi akal ini merupakan suatu bagian dari nikmat yang agung yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa melaksanakan hidup dalam kehidupan dunia ini dengan baik dan benar, bisa mengikuti aturan yang telah ditentukan, baik aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bisa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dengan akal yang digunakan untuk berpikir tersebut diharapkan bahwa masyarakat ini bisa hidup dengan aman, sentosa, tidak terjadi suatu huru-hara disebabkan akal yang digunakan untuk berpikir dengan baik. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat al-aqlu asratun ajza'i khamsatun minha dhahiratun wa khamsatun minha batinatun. Amma dhahiru fa awaluha as-sundu kama qala alaihi salatu wassalam man sommat naja wa qala alaihi salatu wassalam man kathuru kalamihi kathura saqatuhu. Wasani al-halim wasalithu at-tawaddu'u kama qala alaihi salatu wassalam man tawaddu'u raf'uhu Allahu wa man taqabbaru wad'uhu Allahu. Warabi'u al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Wal khamisul amalus sholih. Wa amal batinu fa amaluha tafakkuru
wasani al-ibratu wasalisu istidamu dunubi warrabi'u al-khawfu minallahi ta'ala wal khamisu tahqirun nafsi wa tadliluha. Dari Aisyah radhiyallahu anha annahu qalat, dari Aisyah radhiyallahu bahwa Siti Aisyah berkata, akal itu ada 10 bagian, yang 5 bagian adalah bangsa Dohiriyah, kemudian yang 5 bagian adalah akal bangsa Batiniyah. Amma Dohiratu, adapun akal bangsa Dohiriyah itu fa'awaluha, yang pertama adalah as-sumtu, diam, menang. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu man somat naja, man utawi sapa somat kang meneng sapa wong naja, maka selamat sapa wong. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kasuro kalamihi, man utawi sapa kasuro kang akeh kalamihi omongane si wong, kasuro saketuhu maka akeh lupute. Barang siapa yang banyak berbicara, maka banyak kesalahannya. Kemudian akal bangsa Dohiriyah yang kedua yaitu wasani al-halim, aris, bijaksana, orang yang memiliki kebijaksanaan dalam menghadapi sesuatu. Itu berarti orang tersebut memiliki akal, yaitu akal bangsa Dohiriyah. Kemudian akal bangsa Dohiriyah yang ketiga wasalisu at-tawaddu, wasalis tapi kang kaping 3 akal Dohiriyah iku at-tawaddu, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, man tawaddu, man utawi sapa tawaddu kang tawaddu sapa wong, rafa'ahu, maka ngangkat hu ing sapa Allah Gusti Allah. Wa in takabbaru, dan barang siapa waman dan barang siapa takabbaru yang sombong, takabur, wa ta'uhu, maka nyeliakan sinan Allah ing manusia, wa ta'uhu maka nyeliakan hu ing wong sapa Allah Gusti Allah, ngasoraken. Orang yang tawadu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Tetapi sebaliknya orang yang takabur akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, yang selalu berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, ingin dalam kehidupan dunia ini selalu mendapatkan derajat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu memiliki akal dengan digunakan untuk berpikir agar kita bisa melaksanakan suatu kebaikan yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akal cara Dohiriyah yang keempat adalah
al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan mencegah segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, agar kehidupan menjadi nyaman, tentram. Kemudian akal dhuhriyah yang kelima adalah al-amalus sholih, yaitu melaksanakan amal kebaikan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita niatkan dengan untuk melaksanakan kebaikan agar menjadi suatu amalan yang soleh yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah akal bangsa batiniyah. Wa amal batiniyatu tabi amal bangsa batiniyah fa awaluha maka utawi kawitane akal batiniyah yaitu tafakur, berpikir ini merupakan suatu ibadah yang memiliki keutamaan. Kalau kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa, mengeluarkan zakat, menolong orang lain dan sebagainya, kemudian ia tidak berpikir dengan baik, maka amalan yang dilakukan itu sia-sia. Maka akal yang kita miliki digunakan untuk berpikir yang baik-baik. Pertama, kita memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang kemaslahatan hidup agar memiliki atau mempunyai suatu manfaat yang banyak, bermanfaat bagi masyarakat yang banyak. Dengan akal pikiran, maka segala sesuatunya akan menjadikan suatu kebaikan. Bahwa orang yang selalu berpikir dengan sebaik-baiknya, berpikir tentang keagungan Allah, berpikir tentang kejadian manusia, berpikir tentang adanya alam dan sebagainya, orang itu melebihi ibadah yang lain. Kemudian batiniyah yang kedua, akal batin yang kedua, wasani al-ibratu, batani utawi kang kaping lorone akal bangsa batiniyah yaitu al-ibrah, bisa mengambil suatu pelajaran dalam kehidupan dunia ini. Wasalisu utawi kang kaping 3, kang kaping 3 akal kang bangsa batiniyah yaitu istiqomah dunubi, akal bangsa batiniyah yang ketiga yaitu menghitung-hitung dosa-dosa yang kita pernah lakukan untuk kita tingkatkan melaksanakan amal soleh, untuk kita meningkatkan selalu bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Kita bukan batinnya kita untuk mudah menerima fatwa, ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita
selalu bertobat disebabkan karena kita selalu mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan pada waktu-waktu yang sudah atau sudah terlewati. Warabi'u utawi yang keempat, akal bangsa batinnya adalah al-khauf minallahi ta'ala, memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Waktunya sudah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kapan kita akan dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Maka kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala harus memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap siksa-siksanya, sehingga kita tidak mudah melakukan suatu kemaksiatan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian wal khamisu tahqirun nafsi wa tadliliha. Wal khamisu utawi akal bangsa batinia itu tahqirun nafsi, ngasorake nafsu, wa tadliluha, ngluluake nafsu yang ada pada kita, nafsu yang ada pada diri kita ini harus kita manage. Jangan kita biarkan untuk menguasai ruh kita, jasad kita, tetapi nafsu kita harus kita kuasai, kita bimbing agar menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang suka melaksanakan suatu kebaikan-kebaikan, nafsu yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat-sobatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan satu gambaran dalam Al-Quran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pelajaran kepada kita semua. Setiap hari ada suatu pergantian antara malam dan siang, terjadinya adanya langit bumi, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mereka semua itu adalah untuk kita pikirkan bahwa sangat besar keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang yang punya akal dan selalu berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu berpikir, orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik, adalah orang-orang yang ketika berdiri, duduk, berbaring, selalu berpikir, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhkurullaha qiyaman, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang punya akal, ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan tentang kejadian-kejadian terjadinya alam,
terjadinya ciptaan bumi dan langit dan semua apa yang ada di langit dan bumi. Kita pikirkan mengingat keagungan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikan satu pendidikan atau pelajaran kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akal sempurna. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia yang selalu berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.